Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Saya mahasiswa atas nama Francisca Yosefina Clarita Dakunya dengan NIM 2019-013-0023 akan kembali menjelaskan materi tentang sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Yang berikutnya adalah kerangka penyusunan laporan keuangan standar perusahaan jasa konstruksi dengan tujuan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama terdapat sistem akuntansi penjualan jasa, kemudian sistem akuntansi pembelian, kemudian ada sistem akuntansi aktiva tetap, kemudian ada sistem akuntansi kas, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, dan sistem akuntansi aktiva lainnya. Kemudian terdapat juga sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi tersebut ini terbagi lagi menjadi bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan juga neraca atau saldo. Neraca saldo juga terbagi menjadi neraca yang berupa budget, kemudian terdapat juga laba rugi, terdapat juga perubahan ekuitas, dan juga perubahan pada arus kas. Serta terdapat juga catatan atas laporan keuangan. Budget. Budget merupakan satuan proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut. Kemudian manfaat penyusunan budget tersendiri adalah yang pertama adanya perencanaan terpadu, yang kedua sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, yang ketiga sebagai alat koordinasi pekerja, yang keempat sebagai alat pengawasan kerja, yang kelima sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Laporan keuangan jasa konstruksi yang telah dibuat dapat digunakan sebagai dasar pembuatan budget pada tahun berikutnya. Berikutnya adalah sistem akuntansi penjualan. Yang pertama terdiri perusahaan jasa konstruksi yang menjual, yang pertama jasa itu sendiri terbagi menjadi jasa konstruksi gedung, yang kedua jasa konstruksi bangunan sipil, yang ketiga jasa pembongkaran bangunan, dan yang keempat ada jasa-jasa lainnya. Kemudian perusahaan jasa konstruksi itu sendiri merupakan pekerjaan yang diperoleh melalui sistem pengadaan atau tender, atau kegiatan penjualan terdiri dari penjualan jasa secara persen sampai kontrak itu sendiri selesai. Yang berikutnya adalah masih dilanjutkan dengan sistem akuntansi penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penjualan, yang merupakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa, baik secara persen kontrak selesai. Yang kedua, kartu piutang, yang merupakan buku pembantu yang berisi rincian, tahap-tahap pembayaran dan waktu pembayaran yang telah dilakukan oleh pemberi jasa konstruksi. Berikutnya adalah jurnal penerima kas, yang merupakan untuk mencatat penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang berikut adalah jurnal umum, untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan atas proyek yang telah dilakukan. Berikutnya adalah sistem akuntansi pembelian. Digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan untuk memperlancar operasional perusahaan yang berupa alat atau material. Kemudian sistem akuntansi ini juga digunakan untuk mencatat terjadinya pembelian yang terdiri dari yang pertama prosedur permintaan pembelian, kemudian prosedur penerimaan barang, yang ketiga prosedur pencatatan uang. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, kartu utang. Berikutnya adalah sistem akuntansi aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan atau yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai masa, manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan, bukan untuk dijual kembali. Aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud atau tangible fixed asset. Berikutnya adalah sistem akuntansi aktiva tetap. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi aktiva tetap dan depresiasi aktiva tetap adalah
Yang pertama, kartu aktiva tetap merupakan buku pembantu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap perusahaan. Yang kedua adalah jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat depresiasi aktiva tetap. Yang berikut adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap yang digunakan dalam perusahaan jasa konstruksi. Berikutnya adalah sistem akuntansi kas. Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga sering digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas meliputi uang tunai dan instrumen atau alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, cek, giro atau biliet. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi kas adalah: yang pertama, jurnal penerimaan kas, yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Berikutnya adalah sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama adalah sistem penggajian, yang terbagi dalam sistem gaji tetap dan variasi, sistem upah variabel. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah: yang pertama, jurnal umum, yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Berikutnya adalah sistem akuntansi aktiva lain-lain. Sistem akuntansi aktiva lain-lain untuk menampung pos-pos aktiva tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi sebelumnya. Contoh, konstruksi dalam proses atau KDP yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Berikutnya adalah sistem akuntansi biaya. Meliputi beberapa prosedur yang dimulai dari pencatatan bahan-bahan yang dibeli sampai pada distribusi persen proyek selesai. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah: yang pertama, jurnal pembelian, yang kedua, jurnal umum, yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Berikutnya adalah laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IAI) dengan tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan. Yang kedua, sebagai dasar membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan utama terbagi dalam: yang pertama, neraca, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas. Model neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Posisi keuangan tersebut meliputi: yang pertama, keadaan aktiva, yang kedua, kewajiban, dan yang ketiga adalah ekuitas. Model neraca. Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar, yang disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Pos yang segera dapat dicairkan menjadi uang tunai disajikan di urutan paling atas. Yang kedua, investasi. Investasi perusahaan pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi harus disajikan secara terpisah. Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut. Aktiva tetap, kemudian terdapat juga aktiva tetap berwujud, kemudian terdapat juga aktiva tidak berwujud. Pos-pos aktiva tetap disajikan dalam neraca menurut kekekalannya. Aktiva tetap yang umumnya paling panjang disajikan paling atas. Aktiva tetap yang umurnya paling pendek disajikan